Saudara yang kekasih, hari ini saya ingin melanjutkan yang lalu. Kita akan berbicara tentang apa yang disebut dengan panggilan kesetiaan. Panggilan kesetiaan, bilang sama teman sebelahnya, panggilan kesetiaan. Apa itu panggilan kesetiaan? Nah, saya mencoba untuk merenungkan saudara. Selama 2-3 minggu ini saya coba renungkan apa sih Tuhan yang maksudnya panggilan kesetiaan. Kenapa Tuhan kok kasih tema ini sama ICCC? Di dalam hari-hari di mana kita mau jadi impact. Dan ayat ini saudara yang saya ambil dalam 2 Petrus 1:1-11. Saya akan ajak saudara untuk satu persatu melihat langkah demi langkah apa yang dimaksud dengan panggilan kesetiaan. Dalam 2 Petrus 1 ayat 1-11 bilang begini. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Jadi Rasul Petrus yang merupakan hamba Yesus, ini berkata-kata kepada mereka yang sama-sama punya iman yang sama dengan Petrus. Oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat, kita dapat iman karena Yesus mati dan bangkit. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi saudara-saudara, surat ini ditujukan kepada mereka yang sudah menerima iman. Coba renungkan baik-baik. Jadi surat Petrus ini bukan kepada mereka yang belum percaya, tapi mereka yang sudah percaya, yang sudah punya iman. Dan Petrus saat ini dia sedang mengatakan begini, saya berdoa deh, supaya apa yang punya iman itu? Supaya kasih karunia dan damai sejahtera itu bisa ditingkatkan. Siapa yang mau kasih karunia damai sejahtera meningkat? Angkat tangan tinggi. Oh, yang ngangkat tangan mau susah terus ini. Siapa yang mau kasih karunia dan damai sejahtera meningkat tiap hari? Increasing every day. Your peace and your grace increasing every day. Angkat tangan tinggi, belum saya suruh turun. Mau ya? Nah, Paulus doakan saudara supaya damai sejahtera dan kasih karunia itu meningkat. Dan meningkatnya itu melalui ini, pengenalan. Pengenalan akan siapa? Supaya bisa meningkat kasih karunia. Dan supaya bisa damai sejahtera. Pengenalan akan siapa? Pengenalan akan Allah nomor 1. Dan pengenalan akan Yesus katanya. Oh, jadi Paulus bilang begini. Karena kau sudah punya iman, maka aku berdoa. Supaya kasih karuniamu itu meningkat. Karena apa? Karena pengenalan itu bisa melipat gandakan kasih karunia dan damai sejahtera. Jadi begini saudara, berdoa tok gak cukup. Minta sama Tuhan tok gak cukup. Supaya kasih karunia sama damai sejahtera bisa meningkat dalam hidup saudara. Nah, harus mengenal Allah, mengenal Yesus, baru kasih karunia saudara dan damai sejahteramu meningkat. Setelah itu dia bilang begini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Oh gitu toh. Jadi pengenalan akan Allah dan pengenalan akan Yesus itu harus ditingkatkan, tapi sesuai engine-nya. Sesuai speednya. Speednya apa? Speednya kuasa ilahi. Itu kabar baik. Jadi gak bisa speeding sendiri. Kasih karunia dan damai sejahtera bisa diperoleh oleh pengenalan akan Allah dan kepada Yesus. Tapi kecepatan peningkatan itu harus sesuai dan hanya sesuai dengan kuasa ilahi yang apa? Yang memperlengkapi kita dengan segala sesuatu.
Kalau artinya segala sesuatu berarti nggak ada yang sisa ya. Semua yang kita perlukan untuk apa? Untuk bisa hidup. Zoe, hidup. Artinya hidup sehari-hari itu loh. Dan untuk bisa hidup yang apa? Yang saleh. Tuh, sudah bisa tangkap saya nggak sekarang? Kasih karunia, damai sejahtera, itu Paulus mendoakan supaya kita meningkat. Tapi meningkat itu harus dengan cara apa? Dengan mengenal Allah, mengenal Kristus. Dan pengenalan akan Allah, pengenalan akan Kristus harus itu sesuai dengan kecepatan dari kuasa ilahi, dari kuasa Allah. Yang akhirnya memperlengkapi kita karena kita mengenal Allah dan Yesus untuk bisa hidup. Dan untuk bisa hidup di dalam kesalehan. Kalau kita bisa hidup seperti ini baru introduction nih saudara ya. Belum masuk, masih 2 jam lagi. Kita akan masuk dalam ini. Kemuliaan dan kebaikan Allah. Saya mau tanya sekarang, siapa yang mau masuk dalam kemuliaan dan kebaikan Tuhan sepanjang hidupnya? Angkat tangan lagi tinggi. Everyone mau ya? Semua mau ya? Mau rasakan kebaikan Tuhan ya? Wah, Evi langsung angkat 2 tangan dia. Tinggi lagi. Mau masuk kebaikan Tuhan ya? Mau merasakan dan masuk dalam kemuliaannya ya? Kenali Tuhan, kenali Allah, dan kenali Yesus. Dia kasih saudara semua kelengkapan yang diperlukan. Baru dia ngomong begini, dengan jalan itu, dengan jalan yang tadi kita lihat, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Maksudnya apa? Ini loh maksudnya itu. Bahwa setelah kita melakukan semuanya itu dengan kuasa ilahi yang dianugerahkan buat kita. Maka gini, kita dianugerahkan apa? Janji-janji yang berharga dan besar. Tuhan itu bukan Tuhan yang udah ciptakan kita. Tuhan itu bukan Tuhan yang udah berikan segala sesuatu buat kita lakukan dalam dunia. And then that's it, dia pergi. Dia lihat dari jauh. Cuma Elohim, cuma Allah yang jauh. Enggak, dia juga Yehova. Dia Allah yang dekat. Dia menganugerahkan kita janji-janji supaya kita bertahan dalam hidup ini. Dan akibatnya karena dianugerahkan janji, kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Divine nature. Ini kalimat ini saudara, kodrat ilahi itu gak main-main loh. Kodrat ilahi itu bukan main-main loh. Ini kodrat ilahi bukan artinya manusia daging saudara loh. Ini kodrat ilahi artinya moralnya Tuhan nih. Dan gak cuma itu loh. Dia kasih juga kita luput dari nafsu dunia. Siapa yang tiap hari nafsu? Saya nafsu tiap hari, nafsu makan. Luput dari nafsu dunia loh. Karena itu gini loh, coba tanya sama diri kita. Kenapa ya kok saya ini tiap hari ya kok pengennya berantem terus ya? Itu kan nafsu kan? Nafsu nonjok ya kan? Kenapa ya? Karena ini kita gak sadari. Sebenarnya kita sudah punya segala sesuatu untuk melawan itu. Cuma kita gak pakai. Saya juga sering gagal. Tapi saya diingatkan terus. John, kamu bisa kok. Kamu bisa kok. Nah setelah itu dia bilang begini saudara. Dia bilang gini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Justru dengan itu, karena apa sih? Dia udah kasih karunia dan anugerah, sudah di-increase kasih karunia dan anugerah, sudah diberikan kuasa ilahi, supaya engkau bisa menerima segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup saleh, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan diberikan janji dan pengharapan Allah. Karena semua itu, dengar baik, tidak ada alasan
buat saudara dan saya untuk tidak menambahkan, berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman saudara. Jadi kalau sekarang kita bilang, aduh saya nggak mampu, enggak. Tuhan sudah berikan segala sesuatu yang saudara berikan. Karena semua kenyataan tadi itu, reality hidupmu itu semua, harus sungguh-sungguh diusahakan. Make any effort. Waktu saya baca kalimat ini saudara, saya pernah tanya Kosunyong dah. Biasa kan setiap minggu saya tanya Kosunyong. Karena tidak pernah marah. Orangnya tuh ramah, rendah hati, gemaripah, rojinawi. Kosunyong. Kalau Kosunyong punya anak, memang punya anak ya. Anaknya udah besar ya Pak. Umur berapa? Seumur saya. 44. Ingat dulu deh, lagi Kosunyong masih muda sekali. Kira-kira umur Kosunyong umur 35. Anaknya umur berapa Pak? Oh belum lahir? Waduh salah, kebanyakan mundurnya. Udah nyampe, udah dapet, udah lahir. Umur berapa? 7. Oh kok saya dong? Cuma saya ketuaan lahir Tio ya. Kosunyong, anak umur 7, main di Skugok Lake. Misalnya udah beli rumah tuh di Skugok. Kosunyong mancing. Anaknya naik kanu. Kayak yang kapal kemarin naik kanu. Naik kapal. Ini ada yang ketawa-ketawa soalnya ada yang kecebur. Lalu naik kanu ke jalan ke tengah. Begitu sampai tengah, anak Kosunyong umur 7 tahun nih, goyang perahunya, kecebur, nggak pakai life jacket, nggak pakai scuba, peralatan, nggak pakai apa-apa, pokoknya cuma pakai sendal jepit. Jatuh nyebur, Kosunyong udah jauh pegang pancing, kira-kira Kosunyong bikin apa? Makan, loh salah, jangan makan. Oh berenang dong, tapi Kosunyong nggak bisa berenang. Dipancing. Ini orang tua kejam begini. Dipancing. Kalau nggak bisa berenang bagaimana? Nggak ada orang kiri kanan, lagi long weekend, semua ke Itali. Ke London, nonton Olimpik. Doa. Mati sudah. Telepon 911, mati listrik. Roger nggak hidup. Telos nggak hidup, Bel nggak hidup, semua nggak hidup. Diemin aja. Apa yang Kosunyong lakukan? Kira-kira Kosunyong mikir nggak? Gimana ya caranya? Kira-kira Kosunyong mau pakai dayung, mau pakai balon, mau pakai apa? Pokoknya saya harus selamatkan anak saya, betul? Pakai make any effort to save my son. Kalimat ini saudara, kira-kira yang Tuhan katakan begitu. Apapun resikonya, apapun biayanya, make any effort. Every effort. Karena semua itu harus sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha. Karena begini loh saudara. Ini loh. Identitas dalam Kristus yang tadi, dengan sungguh-sungguh berusaha, itu harus berjalan secara simultan. Menambahkan sesuatu kepada iman. Dengan berkembangnya identitas kita di dalam Tuhan. Harus jalannya sama-sama. Nggak bisa gini, oh saya nunggu deh, saya kan baru selamat, saya baru terima Kristus, saya baru 5 tahun jadi Kristen. Saya belum perlu dong nambahkan kepada iman saya apa yang Tuhan suruh. Saya nggak perlu dong berbuat sesuatu yang Tuhan suruh. Nggak. Tuhan bilang, begitu engkau percaya kepada Yesus, harus pada saat yang sama engkau menambahkan kepada iman saudara hal-hal yang akan kita bahas ini. Selama mendengarkan berikutnya saudara, coba tanya pada diri saudara, sudah berapa tahun saya percaya Yesus? Apakah hal-hal yang akan kita baca ini ada dalam hidup saya dan terus bertambah? Jadi,
menambahkan kepada iman saudara, kita mulai dari iman. Apa iman? Ibrani 11 ayat 1 bilang begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah esensinya gini, terhadap janji dan pengharapan. Janji dan pengharapan itu adalah mengambil bagian kodrat ilahi dan luput dari nafsu duniawi. Jadi iman itu esensinya being sure, keyakinan kita ada janji dan ada pengharapan bahwa kita akan mencapai kepenuhan kodrat ilahi dan kita bisa luput dari nafsu duniawi. Nah, dengar baik ini, kita bisa menambahkan semua ini karena apa? Karena kita punya kuasa ilahi yang dianugerahkan kepada kita. Saudara nggak usaha sendiri. Saudara bersama dengan Allah. Ayatnya bilang begini, ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan yang ajaib. Sebelum saya lanjutkan, ini baru introduction. Saya lanjut begini. You can do it. Saya ingat ceritanya Po, Kung Fu Panda. Wacau, makan bapau. Ingat? Waktu dia masih, astaga. Oke, waktu dia masih kecil, dia masuk ke mana? Ada yang terkena kuasa ilahi di belakang. Berat dengan anugerah Allah. Waktu Po masih kecil, siapa yang nonton Kung Fu Panda? Semua nonton ya, saya rasa ya, hampir semua. Waktu Kung Fu Panda itu masih kecil, si Po anaknya siapa? Anaknya tukang mie. Ya kan? Tukang mie. Si Po ini punya mimpi. Dia punya mimpi besar. Dia mau menjadi apa tuh nama itu? Five Furious Hero apa? Ya kan, ada Macan, ada si Tio yang ingat tuh, saya nggak ingat. Dia bilang mana mungkin saya pengen ke sono, tapi cuma mimpi, punya mimpi. Tapi apa saudara? Ternyata dia itu sudah ditentukan menjadi seorang yang bisa mengalahkan si yang jahat itu. Siapa namanya itu? Bukan, siapa pokoknya singa gede gitu. Macan gede. Untuk mengalahkan itu, karena dia sudah ditentukan untuk bisa mengalahkan si macan itu, akhirnya dianya memang latihannya agak-agak sedikit lenglung. Tapi akhirnya dia mampu mengalahkan. Dia bisa melakukan karena dia sudah ditentukan untuk mengalahkan. Dengar baik gini. Saudara dan saya sudah ditentukan Allah untuk menang dalam setiap pencobaan. Menang dalam setiap tipu muslihat iblis. Menang dalam setiap hal yang sudah hadapi. You can do it. Cuman masalahnya begini. Do you realize it or not? Masalahnya cuma apakah kita menyerah atau enggak. Nah, sekarang saya mau bilang begini. Kalau begitu, apa sih yang ditambahkan kepada iman? Ini loh yang ditambahkan kepada iman. Kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Jadi saudara, di dalam iman saudara harus ditambahkan pertama kebajikan. Goodness. Artinya begini, kebajikan itu begini. Kebajikan itu menambahkan moralnya Tuhan. Moralnya Tuhan mesti ada di dalam hidup saudara. Kalau Tuhan bilang salah ya salah. Kalau Tuhan bilang benar ya benar. Kalau Tuhan bilang dosa ya dosa. Kalau Tuhan bilang saleh ya saleh. Karena itu moralnya Tuhan. Jangan diputar balikan saudara. Kan semua tadi mau terima kasih karunia dan damai sejahtera. Saudara mau masuk dalam kemuliaan Tuhan kan? Mau masuk dalam kebajikan Tuhan kan? Tambahkan kepada iman saudara kebajikan. Setelah itu baru tambahkan pengetahuan. Pengetahuan akan apa? Pengetahuan akan Allah.
Setelah pengetahuan akan Allah, baru ajar diri saudara menguasai diri. Setelah itu baru tekun melakukannya. Setelah tekun melakukannya, saudara harus hidup saleh. Saleh itu artinya godliness, hidup yang benar satu sama lain. Baru kasih persaudaraan. Nah, kasih persaudaraan tidak pakai kata agape, saudara. Mereka pakai kata Philadelphia. Artinya kasih saudara. Saya sama Ko Syun Yong itu kasih sesama saudara, bukan kasih agape. Baru terakhir setelah sama saudara kita kasih, baru kasih agape. Kepada siapa? Kepada semua orang. Nah, ini yang paling menarik buat saya. Lihat kalimat berikutnya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi apa? Giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tadi kalau mau kita dapat kasih karunia dan kita mau dapat damai sejahtera, kita mesti kenal Yesus kan? Kalau untuk mengenal Yesus, dia bilang begini, engkau harus giat menambahkan dalam hidupmu hal-hal yang tadi disebutkan. Jadi begini saudara, lihat ini. Semua ini tadi, itu bisa dihidupi, kalau sudah dihidupi, ada di dalam hidupmu, dan semakin meningkat, maka hidup saudara akan semakin efektif, dan semakin produktif, dengan pengenalan akan Yesus. Saya ulangi begini, jadi, kayak naik tangga, kebajikan tambahkan dalam imanmu, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih perubahan, kasih agape, kebajikan lagi. Masuk lagi pengetahuan, terus makin lama tangganya makin tinggi. Dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 things in your life. Pertanyaan begini, sudahkah engkau lakukan kebaikan? Sudahkah engkau lakukan pengetahuan? Sudahkah engkau menguasai diri? Sudahkah engkau tekun? Sudahkah engkau saleh? Sudahkah engkau mengasihi saudaramu? Sudahkah engkau mengasihi semua orang? Kalau sudah, ulang lagi. Sudahkah engkau melakukan kebajikan di dalam a new level? Kalau dulu misalnya bajikan itu misalnya begini. Oh, dulu saya bohong-bohongnya, ya bohong-bohong dikit. Loh, setelah itu dilewati, level berikutnya bohongnya nggak boleh ada lagi. Jadi semakin hari harus semakin meningkat. Kalau saudara punya itu, maka saudara akan semakin dibikin giat. Dan hidupmu akan semakin efektif dan berguna. Dan berhasil. Sering saya tanya sama diri saya, Tuhan, kenapa saya nggak efektif? Atau saya, Tuhan, kenapa kok saya nggak berhasil ya? Kok saya nggak berguna ya? Kenapa ya? Tuhan ajar saya untuk selalu lihat 7 hal ini. Mana yang belum saya lakukan? Mana belum saya lakukan dalam hidup saya? Pasti ada dari 7 hal ini yang belum saya lakukan. Sehingga pada saat itu hidup saya belum berhasil. Karena apa? Tuhan bilang, kalau engkau sudah lakukan semuanya ini, kalau engkau sudah punya semuanya ini, dia nggak bilang cuma 1, dia nggak bilang cuma 2, dia nggak bilang cuma 3. Semuanya ini ada dalam hidupmu, maka engkau akan efektif dan engkau akan berhasil. Berarti kalau saya tidak lakukan 1 saja, maka hidup saya tidak efektif dan tidak berhasil. Maka itu Paulus berikutnya bilang begini, tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Jadi, kalau nggak punya ini, dia picik sudah orangnya. Picik itu pakai kalimat short-sighted, nggak bisa lihat jauh, lihatnya yang sekarang aja nih. Orang yang nggak punya 7 hal itu, dia nggak bisa lihat ke depan, nggak bisa tuh, cannot see far off. Dan dia buta. Buta di sini bukan gini saudara. Kata yang digunakan dalam kalimat buta itu burem. Nggak jelas lihatnya. Jadi ini apa ya? Ini apa ya? Ini terjadi apa ya? Nggak ngerti. Karena burem, nggak jelas. Nggak bisa mengidentifikasi masalah. Nggak bisa melihat keadaan. Buta. Buram. Dan dia lupa bahwa dosanya sudah diampuni.
digandoli terus. Cobain Run, tolong dong, tasnya Run. Saya mau berjalan dalam hidup saya. Hidup saya mau berjalan dari Koben. Oh salah, dari sini. Dari Koben. Dari sini. Dari sini. Dari Koben. Dari Koben saya ingin menyambut istri saya yang tercinta, terindah, termanis, terbijaksana, terbaik. Di sini. Tuh. Saya ingin menjangkau istri saya. Itu visi saya. Taruh dulu. Ya semua. Ya, thank you. Lalu saya mau jalan toh. Saya mau jalan. Tapi dalam hidup saya nggak lihat semua itu. Instead of kebaikan, saya punya baggage dalam hidup saya. Namanya kejahatan. Kok susah ya? Namanya kejahatan. Digandoli sama saya setiap hari. Saya hidup di dalam kejahatan hari demi hari. Lalu saya nggak cukup cuma itu. Selain berbuat jahat, saya nggak mau tahu tentang Tuhan. Saya mau taunya tentang judi. Oh, di depan, judi. Judi. Kayak tukang rokok. Judi. Ini apa tadi? Kejahatan. Judi. Nggak mau tahu tentang Tuhan. Maunya tahu yang lain. Tuhan nomor belakang. Ya namanya belajar soal Tuhan. Nanti saja. Saya belajar yang lain saja. Alkitab, belakangan. Nggak usah kenal Tuhan. Yang penting aku tahu apa yang aku harus lakukan. Lalu nggak cukup. Hidup saya nggak cukup. Saya apa setelah apa? Setelah apa tadi? Pengetahuan apa? Penguasaan diri. Wah, saya nggak mau menguasai diri. Apa yang ada saya labrak saja. Nggak mau saya nunggu-nunggu. Ngapain saya kuasai diri? Ada apa? Dimakan. Tambahin. Lagi nih. Tambah. Apa tadi? Kejahatan. Nggak mau tahu soal Tuhan. Nggak mau menguasai diri. Wah, makin gede saya. Kalau masing-masing 20 kilo, saya jalannya udah gak bener. Mana mau nyampe ke sana? Belum nyampe udah jatuh. Gak cukup saudara. Banyak ini semua. Wah, apalagi tuh. Saya gak mau tahu dah. Saya gak mau tekun. Ngapain saya tekun-tekun? Kalau saya mau, saya kerjain. If I want to do it, I'll do it. If I don't want to do it, I don't do it. I don't feel like it. I don't feel I want to do it. I just want to do something else. Saya nggak mau tekun. Saya pakai lagi. Sebelah mana nih? Waduh, ini pulang kampung. Saya nggak mau tekun. Kejahatan, nggak mau tahu tentang Tuhan. Saya nggak mau apa tuh tadi? Nggak mau menguasai diri, nggak mau tekun. Wah, makin berat saya. Hidup saya sudah berapa kilo ini. Nggak cuma itu saudara. Apalagi, wah saya nggak mau saleh. Saya mau jadi orang yang bejat saja. Nggak mau saya. Wah, penuh badan saya ini dengan segala sesuatu yang tadi. Saya nggak saleh, saya nggak mau yang saleh-saleh. Apa itu namanya Kristen? Nggak perlu, jangan sorohani, jangan sorohani. Wah, mesti doa, jangan, nggak perlu doa-doa. Oh, mesti bikin baik, mesti bikin saleh, enggak. Dia jahat, kita jahat, rugi dong. Kalau dia jahat, kita baik. Ditampar kiri, pipi kiri, jangan kasih pikan dong, tendang kaki kirinya. Nggak perlu. Nggak perlu saleh-saleh, ngapain saleh-saleh? Apalagi namanya kasih brotherly love. Nggak perlu. Brotherly love. Brotherly love. Gimana brotherly love? Nggak bisa.
Enak aja, kalau dia nggak mengasihi saya, dia nggak pernah kasih apa-apa, ngapain kita kasih dia? Nggak perlu. Makin lama jalan saya makin gini kan, makin berat. Satu biji aja udah 25 kilo, sudah berapa ratus kilo dalam hidup saya. Saya harus berjalan tiap hari dengan hal itu. Ini belanja saya. Kasih, agape lagi. Hah? Buat apa? Nggak perlu. Makin susah nih ngomongnya. Takut tumpahin. Susah. Waduh, jalan aja susah ini. Semuanya ada di sini. Saya nggak perlu yang namanya tawakan Tuhan, nggak perlu dah. Dan mulai berat jalan saya. Mulai perlahan-lahan, aduh kok berat amat hidup saya. Ada baggage-nya banyak, nggak nyampe-nyampe. Gimana ini? Katanya Tuhan bilang mau increase, bagaimana bisa increase? Istri saya sih senyum-senyum ngeliatin. Saya berat ini, Hani. Nggak bisa. Nggak cukup cuma itu loh. Nggak cukup cuma itu. Waktu jalan, dia bilang begini. Tak, saya lihat dulu siapa yang bisa. Rul, sini Rul. Kairul. Iya, mari. Kamu naik ke atas itu Rul. Naik ke sini. Di situ ya, naik ke atas ya. Naik ke atas ya. Lalu, wah, belum lagi kesulitan ekonomi. Naik sini. Ya. Jatuh gimana ini? Imanilah nggak jatuh. Hidup saya berat. Aduh, udah nggak saleh, udah nggak tahu tentang Tuhan. Lu enak lu ya di atas ya. Udah nggak tahu akan Tuhan. Apalagi tadi? Udah nggak baik, udah nggak mau mengasihi, udah nggak ada love agape. Aduh, berat sekali nih. Beban saya berat, dipoto lagi. Belum lagi kalau hidupnya, jalannya meningkat. Aduh, gimana ini? Susah ini. Aduh, gak bisa jalan, gak bisa nyampe, gak akan bisa mencapai visi. Karena siapa? Karena keringat bercucuran. Saya jadi buta. Saya gak bisa lihat ke depan. Kenapa? Karena mata saya selalu melihat gandolan saya ini. Dan melihat yang atas ini. Saya gak bisa lihat Herni. Jauh. Capek juga ini. Tapi kalau saya mulai lepaskan semua dan mulai melakukannya satu-satu, saya kembali kepada Tuhan. Oh, di sini. Lalu saya mulai copotin yang namanya beban. Lalu saya mulai copotin, saya ganti yang namanya, ya kamu boleh. Yang namanya apa? Kejahatan saya ganti. Wah. Saya ganti dengan kebaikan. Yang namanya nggak mau tahu tentang Tuhan, saya lepasin. Saya nggak mau lagi. Saya mau tahu tentang Tuhan. Lalu apa lagi? Oh, yang namanya penguasaan diri. Saya nggak mau lagi nggak menguasai diri. Saya mau kuasai diri. Mana tadi sebelumnya? Saya lepasin. Saya mau ganti dengan yang namanya penguasaan diri. Ketekunan. Oh, saya mau seenaknya saya. Enggak. Sekarang saya sudah cukup. Yang biru. Saya buka. Ignorin saya. Saya ganti dengan ketekunan melakukan sesuatu. Mulai lebih enteng hidup saya. Oh, lalu apa? Kasih. Lalu setelah kesalehan. Nyangkut ya. Saya lepasin. Yang namanya apa tadi? Ketidaksalehan saya lepasin.
Saya mau hidup saleh bersama dengan Tuhan. Makin enteng. Lalu apa? Oh, saya mesti mengasihi saudara saya. Saya gak mau benci. Saya buang kebencian. Saya mau mengasihi dengan Philadelphia Love. Makin enteng hidup saya. Lalu kasih agape. Saya mau pakai kasih agape. I'm free. Saya bebas. Saya punya kebajikan. Saya punya pengetahuan. Saya mau belajar menguasai diri. Saya mau belajar tekun. Saya mau belajar saleh. Saya mau belajar mengasihi. Saya bebas lakukan semuanya. Saya mengasihi dengan bebas. Karena saya gak punya apa-apa. Saya bisa lari sama Herni. Lalu saya bilang, Herni, I love you. Bebas. Karena saya tinggalkan semua. Kalau saya pakai, saya short sighted. Saya nggak bisa lihat Herni. Kalau saya nggak pakai itu semua, udah dengan high roll di pundak saya berat lagi. Saya nggak bisa lihat mana Herni. Saya berlari, Herni. Bukan, salah. Saya nggak bisa lihat visi saya ke depan. Kalau tiap saudara di tempat ini nggak punya ini, saudara nggak bisa sampai kemana-mana. Kalau gereja ini tidak punya 7 hal ini, gereja ini nggak akan sampai kemana-mana. Karena short sighted, nggak bisa lihat jauh ke depan, nggak punya visi. Tapi kalau kita tanggalkan semuanya, kita pakai mulai moral dari Tuhan, kita baru bisa lihat visi apa yang Tuhan akan kerjakan buat saudara dan saya. Lalu dia baru bilang begini, karena semua itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, karena kamu akan kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah, yaitu kerajaan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Pertanyaannya begini, saudara. Maukah kita melakukannya dengan setia? Ini panggilan Tuhan. Panggilan benar baik. Panggilan untuk melakukan kebaikan. Panggilan untuk mencari pengetahuan akan Allah. Panggilan untuk apa? Untuk menguasai diri. Panggilan untuk apa? Untuk tekun melakukannya. Panggilan untuk apa? Untuk hidup saleh. Panggilan untuk apa? Panggilan untuk mengasihi saudara kita. Panggilan untuk apa? Panggilan untuk memiliki kasih agape. Itu panggilan Allah. Lepaskan pengampunan. Lepaskan sakit hati. Lepaskan kebencian. Lepaskan perselisihan. Mari kita kenakan kebaikan, kesalehan, penguasaan diri, pengetahuan, ketekunan, kasih. Kalau kita melakukannya, saudara, kita akan masuk dalam kerajaan yang kekal. Dan panggilan ini menuntut kesetiaan dari saudara. Karena kita harus hidup dalam kerajaan Allah. Saya berdoa sama Tuhan karena ayat ini sangat sulit untuk diterangkan. Karena tidak ada bukti. Saudara tidak akan pernah melihatnya. Saudara tidak pernah merasakannya. Saudara tidak akan pernah mempelajarinya sebelum saudara melakukannya. Mengerti maksud saya? 7 hal ini tidak bisa engkau pelajari di buku. Gak bisa engkau pelajari di khotbah-khotbah. Gak bisa. 7 hal ini baru bisa engkau pahami kalau kita actually melakukannya. Sangat sulit, saudara, untuk menerangkan. Karena itu,
Paulus melanjutkan dengan kalimat ini. Kok gak pada lari? Terpesona dengan bunyinya. Bunyi bel alarm fire aja terpesona. Kalau dengar suara itu, kira-kira kok kantor nih sebagai property management. Kalau dengar bel gini di gereja, kruing, what you gonna do? Kok bengong? Mesti pengumuman. Orang keluar dari gym. Kenapa? Bahaya. Kalau saudara dengar fire alarm, langsung bahaya, saya harus keluar. Betul? Karena you are going to save your life. Dan Paulus bilang begini, bahaya. Kalau engkau tidak punya 7 hal ini, bahaya. Kenapa? Karena hidup tanpa pertumbuhan itu berbahaya. Karena pengetahuan tanpa penerapan itu berbahaya. Hidup tanpa pertumbuhan itu stagnan, saudara. Begitu aja, pohon gak tumbuh-tumbuh, bisa berbuah, gak bisa, bisa bertahan, gak bisa, air angin kencang, jatuh. Karena hidup tanpa pertumbuhan berbahaya. Dan Paulus warn itu. Growth itu, saya temukan di internet begini. Go to God in prayer daily. Read God's word daily. Obey God moment by moment. Witness for Christ by your life and words. Trust God for every detail of your life. Holy Spirit will control and empower you, your daily life. Itu baru ada pertumbuhan. Kalau pengetahuan tanpa penerapan, itu buta tanpa visi. Belajar Bible study, belajar ini, ikut seminar, conference, retreat, semuanya ikut. Tapi gak pernah terapkan. Berbahaya, kata Petrus. Berbahaya. Ini yang saya mau katakan. Dengan demikian Paulus memang mau ngomong begini loh. Mengenal Yesus tidak bisa hanya dengan pengetahuan, saudara. Gak bisa. Mengenal Yesus tidak bisa hanya tahu baca Alkitab, apal ayat, dan tahu semua doktrin Alkitab. Tapi mengenal Yesus dan Allah, kita harus bertindak seperti Yesus. Baru engkau bisa mengenal Dia. Karena itu saudara, jalani hidup dengan kepastian keselamatan. Jalani hidup dengan kesetiaan saudara. Jalani hidup dengan kepercayaanmu. Hidup dengan memandang masa depan dengan penuh pengharapan. Jalani hidup dengan pertumbuhan rohani. Yesus memanggil kepada kehidupan yang saleh dan memerintahkan dampak bagi dunia. Lalu di akhir ayat itu Petrus bilang begini. Tetapi dia bilang sama orang yang punya iman sama-sama dengan dia. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Dia panggil saudara. Jemaat ICC, bertumbuhlah dalam kasih karunia dengan pengenalan akan Tuhan Yesus. Karena pada saat kau bertumbuh, kau melakukan 7 hal ini, maka Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Makin lagi kita bertumbuh, Tuhan makin berkati. Makin bertumbuh, makin berkati. Dunia menunggu saudara. Toronto menunggu saudara. Tetanggamu menunggu saudara. Lakukan 7 hal ini. Kebaikan, pengetahuan akan Allah. Apalagi? Kesalehan, ketekunan, kasih saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Lakukan.
semakin hari semakin berkembang. Semakin hari semakin berkembang. Lihat saudara, lihat dan buktikan bahwa kehidupan saudara semakin hari akan semakin bertambah dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya.